إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan niat perkara yang agung di sisinya. Niat akhal Islam sangatlah urgen dan sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Karena dengan niat kita bisa mendapatkan pahala besar. Dan dengan niat pula kita bisa mendapatkan pahala yang kecil. Sebagian ulama salaf berkata, kam min amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang besar tapi pahalanya menjadi kecil karena niat. Wa kam min amalin saghir tukabbiruhu niyyah. Dan berapa banyak amal yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan niatul rajul khairum min amalih. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat di akhal Islam, ketika kita betul-betul luruskan dan betul-betul kita jadikan karena Allah Azza wa Jal, maka itu sangat berpengaruh untuk amal saleh kita. Tapi ketika kita tidak mengikhlaskan niat kita bengkok, tidak mengharapkan wajah Allah, niat kita mengharapkan dunia misalnya, maka itu menjadi malapetaka untuk hidup kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Dan mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya dan sia-sia usahanya, kata Allah. Subhanallah. Ada orang yang beramal tujuannya hanya ingin mendapatkan dunia dan meraih dunia. Ternyata di akhirat ia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka saja. Allah batalkan amalnya. Allah tidak terima ia. Allah tidak ridha amal saleh yang sangat agung, yang pantas balasannya adalah dengan surga. Ternyata ia harapkan dunia yang sangat hina. Karena dunia di mata Allah sangat hina sekali, ya akhal Islam. Lihatlah ya akhal Islam. Amalan-amalan yang agung menjadi amalan yang sesuatu yang membinasakan pelakunya, menjadi amalan yang sangat rendah dan hina di mata Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun awwalu man yuqta bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dengan api neraka. 3 orang ini pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa dia yang pertama? Rajulun alim, qari, orang yang alim dan qari.
Lalu kemudian Allah memanggil dia dan Allah bertanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika atau kama qala. Ya Rabb, dahulu di dunia aku belajar ilmu, aku ajarkan ilmu kepada manusia, dan aku membaca Quran karena Engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang mati syahid lalu dipanggil oleh Allah, apa amalmu? Dia berkata, ya Rabb, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh karena Engkau. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berperang hanya ingin disebut pahlawan dan pemberani, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Lalu datangkan yang ketiga, yaitu orang yang selalu berinfak. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun tempat yang Engkau sukai untuk aku berinfak padanya, kecuali aku sudah berinfak. Semuanya karena Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Padahal menuntut ilmu ya akhi, amal yang sangat besar di sisi Allah. Berjuang, berjihad di jalan Allah, amal yang luar biasa besar di sisi Allah. Bersedekah, berinfak, juga amal yang besar di sisi Allah. Tapi karena niatnya yang bengkok, dia mengharapkan dunia, mengharapkan sebutan manusia dan pujian mereka. Akhirnya amal itu menjadi amal yang paling hina dan buruk di mata Allah Azza wa Jalla. Maka ya akhal Islam, setiap mukmin yang menginginkan keselamatan, hendaklah ia benar-benar perhatikan tentang masalah niatnya. Karena syaitan berusaha sekuat tenaga ya akhal Islam, agar niat kita bengkok. Mungkin di awal-awal kita ikhlas, tapi kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kita terkena riya, kita terkena mengharapkan dunia, dan berbagai macam motivasi yang lainnya, yang menyebabkan akhirnya amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ummatal Islam, perhatikanlah niat-niat kita. Sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, dia akan menjadikan niatnya karena ingin mendapatkan akhirat. Tapi ketika dunia menjadi sesuatu yang lebih besar di hatinya, sehingga keinginan yang terbesar adalah mengharapkan dunia dan meraih dunia, maka biasanya niatnya pun juga mengharapkan kehidupan dunia. Makanya para pecinta dunia sulit untuk mengikhlaskan amal karena Allah. Karena yang dia inginkan adalah dunia, yang dia inginkan adalah harta, tahta, syahwat, dan yang lainnya. Sehingga untuk ikhlas betapa beratnya ia. Ia mau bersedekah kalau ada keuntungan untuk kedudukannya. Ia mau beramal bila ada keuntungan untuk dunianya. Adapun kalau tidak ada keuntungan untuk dunianya, ia tidak mau beramal. Faya subhanallah, betapa kasihannya orang seperti ini ya akhal Islam. Ia mengira dunia itu akan membuat ia kekal. Padahal hakikatnya harta itu dan dunia itu akan mengadab dia dalam api neraka. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, dengan niat pun pahala kita menjadi besar.
Walaupun amal kita sedikit dan kecil di sisi Allah. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga. Ternyata ia masuk surga hanya karena ranting yang ia singkirkan dari jalan. Hanya karena amal yang dianggap rendah. Rupanya dia masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Tentunya ya akhal Islam, yang membesarkannya adalah niat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamrah min kasbin thayyib, taqabbalallahu biyaminih, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta tasira mithlal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, namun ikhlas mengharapkan wajah Allah, Allah terima dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan sehingga menjadi sebesar gunung, subhanallah. Padahal sebutir kurma, siapa yang mau menerimanya? Dianggap remeh oleh manusia. Tapi karena ia berasal dari rezeki yang halal dan keikhlasan hati mengharapkan ridhonya, maka sebutir kurma tersebut Allah kembang biakan terus menjadi sebesar gunung, subhanallah ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, marilah kita berusaha meluruskan niat-niat kita. Kita salat mengharapkan wajah Allah semata. Kita tahajud kita mengharapkan wajah Allah semata. Kita bersedekah pun mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan ganti di dunia. Kita berusaha ya akhal Islam, bahkan semua aktivitas-aktivitas dunia pun kita usahakan agar mengharapkan wajah Allah semata, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.